Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Asmendi, Prodi KPI Komunikasi Penyiar Islam. Saya dari kelas 1B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa saja sih unsur komunikasi. Baiklah, pertama ada komunikasi, kator, ada komunikan, ada pesan, ada media, ada komunikasi, ada efek komunikasi. Lanjut aja ya ke materi pertama. 1. Komunikator. Apa sih komunikator itu? Komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan dalam sebuah proses komunikasi. Jadi yang disebut sebagai komunikator itu adalah pihak yang mengirim pesan. Dalam konteks ini, artinya yang mengirim pesan adalah saya, Winry Asmeli. Nah, artinya yang menjadikan komunikator, yang menjadikan pengirim pesan adalah saya, Winry. Komunikator ketika mengirim pesan tentunya memiliki motif dan tujuan yang sering disebut sebagai motif komunikasi. Jadi, yang disebut komunikator adalah orang yang mengirimkan pesan, yang itu pasti punya tujuan. Masalah tujuan itu beda-beda, tergantung orangnya. Mungkin di dalam konteks ini, tujuan saya membuat video ini agar ilmu komunikasi ini intinya berbagi ilmu. Ada juga yang menyebutkan itu sebagai pengirim pesan atau komunikator dengan istilah pengirim atau juga sumber. Jadi mau itu komunikator, mau itu pengirim pesan, mau itu sumber pengirim pesan, itu sama aja. Intinya orang yang mengirimkan pesan gitu loh. Jadi paham ya? Terus ada komunikan. Komunikan adalah pihak yang mengirimkan pesan dalam sebuah proses komunikasi. Adalah konteks kali ini yang terjadi penerima pesan. Itu teman-teman yang dengerin ini. Jadi kalau tadi komunikator adalah pengirim pesan, nah kalau sekarang komunikan orang yang menerima pesan. Nah, kemudian yang ketiga ada pesan itu sendiri. Pesan adalah kesimpulan simbol atau lembaga komunikasi yang mengandung arti yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Intinya sebagai informasi itu sendiri. Pesan itu adalah informasi yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, kenapa definisinya dibuat rumit seperti itu? Karena pada faktanya pesan itu kadang terjadi dalam dua hal. Bisa disampaikan melalui pesan verbal, kadang juga disampaikan melalui pesan non verbal. Contohnya pesan verbal itu yang pesan emang diungkapkan melalui lisan atau melalui tulisan. Nah, itu termasuk pada kategori pesan yang sifatnya verbal. Terus ada juga pesan-pesan yang non verbal, kayak simbol-simbol, kayak misalnya orang cemberut menunjukkan bahwa dia itu lagi nggak enak. Terus ada orang yang menunjukkan ekspresi marah yang berarti dia marah. Jadi simbol-simbol yang ada di diri manusia itu bisa menjadikan komunikasi gitu. Baik itu secara verbal melalui lisan atau tulisan, baik itu dilakukan secara bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga berbagian komunikasi. Bagian komunikasi non verbal. Kemudian yang keempat ada komunikasi media. Komunikasi media adalah alat atau sebuah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayaknya keramaian. Kalau misalnya dalam konteks komunikasi media massa, yang menjadi media atau alat untuk menyampaikannya itu ya televisi. Kalau dalam konteks ini yang jadi alat untuk menyampaikan itu handphone. Terus jika dalam konteks komunikasi secara langsung, itu yang jadi medianya sih tukang medianya langsung. Hal itu dilihat dari sudut pandang ilmu fisika. Sebetulnya obrolan secara langsung, komunikasi secara langsung, itu kan ada medianya. Media itu gelombang suara dan cahaya. Jadi yang jadi medianya itu gelombang suara dan cahaya. Karena misalnya nggak ada gelombang suara, nggak saling dengar gitu. Jadi media itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, terus ada unsur yang kelima adalah efek komunikasi.
Apa sih efek komunikasi itu? Efek komunikasi adalah perubahan yang terjadi dalam diri komunikan sebagai akibat atau sebagai efek dari pesan yang diterima oleh komunikan. Contohnya kayak gini, sebelum dengerin video ini teman-teman nggak tahu tentang ilmu komunikasi, nggak tahu sama sekali tentang unsur-unsur komunikan, tapi setelah teman-teman dengar video ini teman-teman jadi tahu apa itu ilmu komunikasi, apa itu definisinya, terus unsur-unsur yang ada di komunikasi itu apa aja sih. Teman-teman jadi tahu, yaitu perubahan yang ketidaktahuan menjadi tahu. Teman-teman, itu adalah efek komunikasi, bisa dipahamkan? Baiklah, hanya itu saja.